kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Ketika kau meminta izin, ya, ketika kau menyebutkan aku mau sholat dulu ya, nah disitulah masuknya bisikan setan itu. Kau sudah dipengaruhi oleh nafsu kamu. Tahu dipengaruhi? Sadar atau tidak sadar, kau sudah jatuh hukum riya. Karena kau tidak kenal, ya, karena kau tidak paham. Sesungguhnya yang menilai sholat itu siapa? Mengertikah kamu? Sholat itu datang daripada diri sebenar-benar diri kamu itu. Tahu diri sebenar-benar diri? Diri yang rahasia, maka rahasiakanlah sholat kamu itu. Sehingga diri kamu yang zahir tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu sholat diri kamu yang zahir tidak mengetahui? Jangan kau sembahyang, jangan kau sholat, jangan kau menyembah yang bukan Tuhan. Jangan kau sembah, jangan menyembah selain diri. Jangan. Tahu enggak maksudnya itu? Tahu maksudnya? Jangan menyembah yang bukan Tuhan itu, tahu enggak maksudnya? Apa itu? Yang bukan Tuhan tidak boleh disembah. Apa-apa saja yang bukan Tuhan jangan disembah, jangan diingat, jangan kau rasakan. Ketika kau sholat itu jangan kau rasakan lagi yang bukan Tuhan, selain Tuhan, seakan-akan Tuhan, yang mirip-mirip Tuhan, atau apapun itu. Jangan kau sembah. Mau dapat sholat yang khusyuk kan? Tapi setelah kau dapat ini kau lakukan enggak? Ya kalau kau enggak mau buat ya percuma. Banyak sekali masalah sholat ini, ya kontroversi masalah sholat ini banyak terjadi karena ketidakpahamannya. Banyak yang mau menginginkan sholat tapi tidak paham apa itu sholat, apa itu penyembahan, apa itu menyembah Tuhan. Enggak tahu dia. Hanya berkata sholat saya sampai di situ saja. Setelah itu tidak tahu. Yang tahu dia hakikat sholat, ini sholat, itu sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, itu tahu dia. Tapi dalam pelaksanaannya, aplikasi ke dirinya, batal semua itu, syirik semua. Coba kau kan pernah sholat kan? Bagaimana itu? Apa yang kau rasakan? Hampa kan, tidak ada apa-apa kan? Karena kau tidak paham. Maksud kau sholat itu menyembah. Maksud menyembah itu kau menyembah Tuhan kan? Kau tidak tahu yang mau kau sembah itu tidak pernah kau lihat. Tidak wujud barangnya. Nyatanya itu tidak ada. Hanya kebohongan demi kebohongan, ya, kepura-puraan, kesia-siaan. Hanya kesia-siaan yang kau kerjakan itu. Karena kau tidak pernah mau belajar. Akhirnya kekafiran yang dapat.
kesyirikan yang dapat, yang timbul itu kesyirikan. Ini yang terjadi. Beratus-ratus juta orang yang sembahyang, beratus-ratus juta, bahkan ribuan, bahkan seluruh dunia ini dia mengatakan dia sholat. Tidak sadar. Apa yang dikatakan tidak sadar? Tidak ngerti, tidak tahu, tidak paham. Dia tidak ngerti kalau dia ini dihidupkan. Tidak sadar dia. Dia tidak tahu ya, apa yang digerakkannya itu, apa yang diperbuatnya itu. Itu ada yang menggerakkan, dia nggak tahu, nggak paham. Yang dia tahu, dia sholat, dia berbuat sholat, itu saja di otaknya. Karena beramal tiada berilmu, paham? Paham? Beramal, berkata dia beramal, mengaku dia beramal, membuat amal, tapi tidak ada ilmunya, tidak paham kaedahnya, caranya tidak paham. Kenapa aku katakan tidak paham? Kesia-siaan yang terjadi. Mengakunya iya. Mudah sekali dia mengatakan aku sudah sholat, aku sudah selesai sholat. Banyak kan? Banyak itu. Tetapi dia tidak pernah mau mengaku kalau sholatnya itu salah. Ada setelah kau sholat, ya, kau rasakan enggak? Yang sewaktu kau sholat itu sholatmu itu salah. Itu yang terjadi kan? Kau jujur enggak? Kau rasakan enggak yang kau setelah kau selesai sholat itu sholatmu itu hancur berantakan? Pernah enggak kau rasakan? Tapi kenapa kau tidak mau belajar? Kenapa kau tidak mau berlatih sholat? Tidak pernah mau paham. Terus kau lakukan sehari-hari, terus kau lakukan sehari-hari, terus kau buat. Yang kau kerja kau menipu. Menipu, dusta. Tapi hati kau tidak pernah mau paham. Pikiran kau tidak pernah mau tahu. Karena bisikan setan, bisikan nafsu. Ketika kau mau sholat saja, ketika kau mau nak sholat, tahu mengerjakan sholat, itu sudah nafsu. Banyak kaidah-kaidah sholat, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Bahkan ada yang mengatakan lagi, apabila sholat, apabila datangnya azan itu, apa dikatakannya? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Kafir kau. Kau disuruh sholat, bukan disuruh ngomong la haula. Kau sebutkan la haula itu, tahu nak maksudnya itu? Aku ni tiada daya dan upaya kan? Aku tidak berdaya dan itu kan makna yang kau sebutkan itu kan? Masa kau bisa ngomong tidak ada berdaya? Sebutan mulut kau itu, ya, yang keluar dari mulut kau itu, yang bunyi dari mulut kau itu, kau ini tidak berdaya. Ketika itu kau menyebutkan, bohong tak? Makna yang kau bunyikan itu, makna yang kau sebutkan itu, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, melainkan kuasa Allah. Tapi kau kan tidak bergerak sholat kan? Ini banyak orang hakikat, orang makrifat ini banyak. Penipu semua, pendusta. Ada pula tidak ada apa? Tidak ada daya dan upaya. Lah kau bunyi kau. Bunyi enggak? Tapi dikatakannya lahau. Itulah bisikan setan. Tidak perlu kita ambil wudhu, siap-siap, pakai baju yang bagus. Tidak perlu katanya. Apa? Sebut aja. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu ajaran setan. Iblis itu yang bersarang di hati kau itu, di pikiran kau itu. Lah terus kalau kau mau sholat, kau permisi sama orang. Memangnya orang itu Tuhan kau? Banyak kan yang terjadi kan? Bentar ya, aku mau sholat ini. Ada kan? Banyak kan yang terjadi kan? Di situ kau sudah syirik. Kau permisi sama manusia. Kau minta manusia mengetahui sholat kau. Kau sudah berkata, wahai manusia, atau bahasa kita, kau lihat ya aku sholat. Iya kan? Ketahui ya aku sholat. Kau minta persetujuan, kau minta persaksian dengan manusia bahwasanya kau sholat kan? Iya kan? Ya. Ada apa itu? Itulah yang kau tidak sadari, yang kau tidak ketahui, itu sudah bisikan setan. Maka terganggu pikiranmu ketika kau berdiri
Nah, kau pasti ingat yang kau sampaikan tadi itu, yang kau sampaikan kepada manusia tadi, kepada orang lain selain diri kau. Di situ pikiran kau akan berkecamuk. Bahwasanya kau kepingin, kau mau dilihat orang, tertipu kau. Dusta yang ada. Ketika di dalam sholatmu itu, apa yang kau pikirkan? Orang lain lihat aku di sholat nggak ya? Aku dilihat orang nggak ya? Si Anu tadi, si Fulan tadi, dia masih lihat aku sholat nggak? Disitulah pikiran kau terganggu. Bagaimana? Di bab kesucian ini sangat-sangat halus. Tanpa kau berbicara pun, tanpa kau sebutkan pun, aku tahu kalau sholatmu itu hancur berantakan. Bukan tidak tahu aku satu-satu, kalian itu begitu semua. Yang sangat berbahaya itu, yang sangat riskan itu subuh. Wah, itu sering sekali ku perhatikan. Berat sekali itu. Tahu kalian setan itu kerjanya di mana? Subuh, maghrib. Wah, itu yang datang itu bukan setan-setan kecil, itu bukan iblis-iblis yang kecil. Itu neneknya setan, neneknya iblis. Nah, sekarang apa yang menyebabkan setan itu, iblis itu terlalu kuat menggoda kau, mengganggu kau? Itu kan yang dicari. Karena kau suka makan yang kotor. Karena kekotoran perutmu itu. Jadi lebih dekat kau dengan iblis daripada dengan diri Tuhanmu. Apabila kau lebih dekat dari diri Tuhanmu daripada setan, daripada iblis, maka kau sholat akan dibimbing diri Tuhan kau yang sentiasa suci itu. Bimbingan dari diri Maha Suci itu sangat-sangat diperlukan oleh diri kau itu. Nah, kau tidak mau dibimbing oleh diri sebenar-benar diri atau diri rahasia kamu itu. Nah, apabila diri rahasia kau itu sudah ada kepadamu, maka sholatmu itu rahasia. Kau sentiasa merahasiakan sholatmu. Kau sentiasa merahasiakan puasamu. Kau sentiasa merahasiakan sedekah zakatmu. Kau sentiasa merahasiakannya. Perbuatan baik kau itu tidak akan pernah kau buka-buka. Karena apa? Yang menilai kebaikan, yang menilai sebenar-benar sholat kamu ini siapa? Iya. Tanpa kau tunjukkan, tanpa kau kasih tahu, tidak kau bunyikan pun, tidak kau ucapkan, diri Tuhan itu maha tahu, maha mengetahui. Nggak perlu ngomong-ngomong, hati kau nggak perlu ngomong. Ingatlah, diri Tuhan kamu lebih dekat daripada dua batang urat Loh, bagaimana dia nggak tahu? Sebegitu dekatnya. Al-Kahf, surat Kahf ayat 16. Kekotoran demi kekotoran yang kau masukkan ke dalam perutmu, sehingga dominan di situ setan, dominan di situ jin, dominan di situ iblis. Nah, kebanyakan manusia yang mengaku sudah sholat, dia tidak memahami ini. Sholat nggak sholat, hidup juga katanya. Nggak mati kok kalau nggak sholat kan? Iya kan? Nggak mati kalau nggak sholat. Acakadul, tahu acakadul? Ngakunya Islam. Iya kan? Iya kan? KTP-nya Islam. Sholat ogah. Masuk pula bab kesucian. Habislah. Dituduh orang yang bukan lah kita. Siapa gurunya? Rambut putih. Aku yang kena. Kau dibagi hidup, kau dihidupkan, digerakkan, bisa nyata kau sebagai manusia. Ya harus perintah, harus taat perintah diri yang maha. Itu. Ini untuk kebaikan siapa ini? Aku bercerita ini untuk siapa? Iya, bukan untuk aku saja. Belajar di bab kesucian ini kan untuk mensucikan diri. Mensucikan pikiran, perbuatan, perkataan, penglihatan, pendengaran, hati, rasa.
hayalan, iya kan? Nah. Lalu bab kesucian ini tidak sholat gitu maksudnya. Kalau sudah suci tidak sholat lagi. Nabi suci tidak? Sholat nggak Nabi? Nah terus kamu suci kok nggak sholat? Kok nggak mau puasa? Nggak usah jauh-jauh kali hakikat tidak perlu. Kalau syariat saja sudah tidak mau hakikat apa? Mau makrifat gimana? Yang nyata saja kau nggak bisa buhak. Belajar yang syariat saja tahu ya, belajar yang syariat, yang mudah kan? Subuh 2 rakaat itu sebenarnya mendidik diri kamu untuk ketaatan jasmani kamu itu, melatih jasmani kamu supaya baik, melatih diri jasad supaya tunduk, supaya nafsu kamu itu boleh kamu kawal, supaya nafsu kamu itu boleh kamu kontrol, pandangan zahir kamu itu bisa kamu kontrol, pendengaran kamu itu bisa baik. Itu sholat sebenarnya. Apalagi untuk kesehatan. Badan terasa kaku itu, ya, encok apa itu semua, coba kau bawa sholat, lancar semuanya itu. Itu makanya orang yang sholat, walaupun sholat syariat nggak usah pakai hakikat, itu sehat badannya. Nggak sakit-sakit orangnya, awet muda apa, nggak mau sakit. Tapi sholat ya. Nggak usah lah mau kemana besok, nggak usah cerita-cerita raib lah. Sehat dia. Orang yang rajin sholat mesti sehat. Kenapa? Rutin bergerak. Sujud, ruku, naik lagi kan? Sujud lagi. Itu saja untuk kesehatan sudah bagus. Nggak usah amal-amal dulu. Nggak usah cerita-cerita pahala. Kau sehat. Enak, nyaman. Badan pun bagus, sehat. Jadi sholat itu untuk kesehatan, untuk mengawal diri, untuk membentuk karakter yang baik. Bagus sholat itu, sehat, cerdas, melatih diri kita ini untuk disiplin. Tahu disiplin? Baik. Apa yang diajarkan sholat itu untuk disiplin? Disiplin waktu. Oh, Islam ini cukup bagus. Apa itu puasa? Merasakan susahnya orang yang tiada dapat merasakan lapar, berlatih. Untuk kesehatannya bagaimana? Puasa ini. Ini mesin off dia. Tidak bekerja. Dikosongkan. Kayak bak air itu, dikuras dia habis. Ini jangan-jangan kalian ini mau masuk bab kesucian sudah tidak mau sholat lagi. Oh, tidak bisa. Salah itu bro. Mau jalan pintas ya. Kalian tahu tidak bab kesucian ini? Bab kesucian inilah yang paling taat sholat. Iya. Coba rahasiakan sholat kalian ini. Tapi jangan nipu ya. Tahu tidak? Merahasiakan sholat tapi nggak mau sholat. Kata guru, kalau kau mau lihat aku sholat, kau jadi Tuhan dulu. Terus kau bilang lagi sama kawan kau. Padahal itu kau mau nipu itu. Itu kan kepalsuan. Kenapa sholat kau lupa? Itu karena kekotoran dirimu. Itu karena kekotoran makananmu itu. Ketahuilah, sewaktu kau dari sini ke Jakarta, tidak ada setan yang ganggu kau. Karena setan tidak suka kau ini bersih. Kan sudah aku kasih tahu. Bab kesucian ini musuhnya itu setan, iblis. Bukan manusia musuhnya. Kenapa kau dari sini ke Jakarta kau ingat di sini lampu merah, di sini belok kiri, di sini belok kanan? Kenapa motormu itu, mobilmu itu sentiasa kau masukin bensin? Nggak pernah kau masukin air. Kenapa? Karena kau tidak diganggu setan. Kau nggak diganggu iblis. Percaya nggak? Tapi ketika kau sholat, setan nggak suka. Terasa nggak? Kerasa nggak kau? Kalau kau makan nggak lupa kan? Ketika kau sholat, itu tandanya setan itu ada. Ketahuilah. Nah, bagaimana kaedahnya, bagaimana caranya, tekniknya supaya kau nggak diganggu setan kan?
Supaya kau apa-apa saja, bukan masalah sholat saja, apa saja kau tidak lupa. Kenapa tuh? Inilah bab kesucian. Sentiasa kau bersih. Setan itu kotor, tidak mau suci dia, tidak mau bersih. Dia takut sama yang bersih, tahu nggak? Takut sekali dia kau ini bersih. Kenapa? Tidak bisa diganggunya kau. Nggak bisa ditipunya. Kenapa ada orang yang tidak bisa dihipnotis, tahu? Nggak bisa disantet. Dia tahu kalian? Nggak bisa disantet, nggak bisa. Ini bukan sombong, bukan nganggarkan ilmu, bukan nak tunjuk hebat, enggak. Ini nyata. Tahu nyata? Jelas. Iya. Nggak bisa ditipu lagi, nggak bisa diakal-akalin. Janji Tuhan itu, kalau kau suci, Tuhan siapa yang berani ganggu kau? Santet? Hah? Ada yang bilang tuh, wah ini Bang Adi kok ngomong-ngomong nantang-nantang orang. Bukan nantang. Kita coba tes. Betul nggak apa yang dijanjikan Tuhan itu? Kan itu. Ya kan? Apa yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 222 itu. Betul apa enggak? Kan harus dibuktikan kan ayat itu kan? Hah? Aku itu yang mau dibuktikan. Tapi selama ini, sejauh ini, ya itu. Biar ngomong di YouTube, biar ngomong langsung juga nggak takut. Apa-apa yang tertulis, yang disebutkan Al-Quran itu, tidak ada lagi keraguannya. Tergantung kau. Apabila keyakinanmu itu benar-benar yakin kau atau tidak. Nggak ada hebat-hebat, nggak ada siapa yang mengaku dirinya berilmu itu orang yang tak berilmu. Siapa yang mengaku orangnya hebat itu, apa yang mengaku dirinya pintar itu yang bodoh. Siapa yang mengatakan dirinya sudah suci itu orang yang paling kotor. Jadi bukan mau tunjuk-tunjuk ilmu di sini, enggak ada ilmu santet kau sini, tes dulu. Iya, apalagi ada surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana ja'u. Ini Al-Qur'an yang bicara. Bukan saya, bukan. Aku kan cuma menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kau pernah kena tipu nggak? Hah? Kotor kau. Tuh. Pasti kau kotor. Karena kalau bersih, ya, tahu apa itu ditipu? Tahu kau apa ditipu? Ya? Tahu? Itu setan, iblis berada sama kau. Pernah enggak kau accident, kecelakaan, jatuh, ini apes macam-macam, kotor. Kenapa? Diri Tuhan enggak suka sama kamu. Kalau diri Tuhan, Allah, diri Tuhan Maha Suci, ya, suka, enggak bakalan ada yang mau cederakan kau, yang mau menzalimi kau, yang mau mencelakakan kau, yang mau membinasakan kau. Malaikat pun enggak mampu membinasakan kau. Kecuali izin Allah. Allah izinkan enggak kau disakiti kalau Allah suka? Enggak masuk akal ya. Enggak masuk akal. Disuka Allah, masa dibinasakan Allah? Jadi apabila kau binasa, apabila kau rusak, apabila kau dizalimi, itu karena kekotoran dirimu, kekotoran hatimu, kekotoran makananmu, kekotoran pikiranmu, kekotoran perbuatanmu. Maksud kotor itu kau maksiat. Ngakunya sholat pula itu, Islam pula itu. Sudah tahu kan? Kenapa kau susah? Kenapa kau tidak tenang? Hidupmu terlunta-lunta, kau ditipu orang. Bahkan katanya kena sakit ini, sakit itu, iya kan? Wah, aku disantet orang ini. Kau fitnah lagi orang. Itu karena kau makan yang kotor. Sakit kepala, wah ini merasa rasanya kena santet. Tahu pula kau kena santet. Kan banyak itu orang yang begitu. Wah, ini saya dikerjain orang nih. Jualannya ndak laku, wah saya disantet orang nih, dagangan saya disantet orang ini. Itu otakmu yang kotor. Kelakuan kau kotor. Oh, makan tai.
Kalau tai bulat-bulat kau enggak berani makannya kan? Tempat tai yang mirip-mirip tai, yang bercampur tai, yang ada tainya, itu kau enggak sadar. Karena setan itu bekerjanya di situ. Iblis itu kerjanya di situ, antara bersih dengan yang tidak bersih, di antara yang halal dan yang di situ iblis kerjanya. Kalau tai bulat-bulat, kau tahu dia nggak kerja di situ. Iblis mainnya nggak di situ. Waswisu fi sudurinas. Dia mainnya di antara haram dan setan. Iblis mainnya di situ, tahu nggak? Dia kerjanya di situ. Dalam keraguan-raguan, sesungguhnya manusia itu dalam keraguan-raguan. Nah, di situ iblis mainnya di situ. Nah, iblis itu dapat diketahui gerakannya dari kesucian. Adanya riset, tahu riset? Penelitian. Jadi bukan cerita kosong. Ditambah lagi dengan Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan dalamnya. Hakul yakin apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Diri Tuhan yang Maha Suci itu suka. Maka dijelas lagi, dikupas lagi orang bab kesucian. Sungguh Rahman, Rahim, Rahman dan Rahim. Kasih sayang diri Tuhan itu jatuh sentiasa ada kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Nah, inilah kita dalam grup Nur Mutiara Ma'rifatullah sentiasa dengan guru, sentiasa guru itu mengingatkan, membimbing, kau jangan jauh dari guru. Karena kau sedang belajar bab bersih. Apabila kau jauh dari guru kau, maka bimbingan, nasihat itu kau tidak dapatkan. Karena setan lebih banyak daripada guru. Guru kau satu, setan berpuluh-puluh ribu. Setiap hari, setiap detik, setiap jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan tiap saat kau digoda setan itu. Jadi kalau kau jauh dari guru, kau tidak dapatkan bimbingan dari gurumu, kau jatuh. Bukan tak banyak orang di bab kesucian ini cuma seminggu, 2 minggu, minggu depan dia nggak ada lagi, bulan ini full. Itu karena kau tidak pernah mau dekat, tidak mau ada jamaah. Islam itu berjamaah, Islam itu berkelompok-kelompok. Kenapa? Jangan kau diganggu setan, jangan kau diganggu iblis. Dia tidak mau kalau kau berkelompok-kelompok itu, dia tidak mau, takut dia. Kenapa? Islam itu apabila berkelompok-kelompok, berjamaah, setan tidak berani. Formasi yang kuat, berjamaah, saling ingat mengingatkan. Nah, setan itu, nafsu itu, atau perbuatan yang buruk itu, apabila kau berkelompok-kelompok, saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan, jatuh dia, hancur dia. Apa hubungannya sholat dengan sesuatu yang bukan sesuatu? Kau ini mau sholat atau mau mencari yang sesuatu? Ini sholat, babnya bab sholat. Kenapa perginya sesuatu dengan yang bukan sesuatu? Nah terus, ini sholat. Paham sholat nak? Tidak ada hubungannya sesuatu dengan yang bukan sesuatu. Paham sholat nak? Jadi kalau kau sholat, kau mengingat yang sesuatu yang bukan sesuatu, jadi batal, sholatnya rusak, sholatmu. Sholat ini sudah, sholat kau benar-benar, ini kan perintah. Sekarang yang dibahas ini bagaimana sholat kau ini benar, bukan? Yaitu, kok malah larinya sesuatu dengan yang bukan sesuatu, mau diapain sholatmu ini? Sholat ini sama, rukunnya 13. Berwudu, sebelum berwudu kau istinja, bersih, suci. Ketika kau sudah bersih, sudah kau suci, maka takbir berdiri, angkat. Masa itu mau diajarin lagi? Wah, ya beratlah aku kalau ngajarin sampai begitu itu. Kenapa? Belum boleh kamu belajar jumpa aku. Itu jauh sekali kau di bawah. Paham enggak?
Apanya mau hakikat? Apa yang mau dihakikatkan? Syariat kau ini tidak bagus, tidak sempurna, mau dihakikatkan. Ya batal hakikatnya. Yang mau dihakikatkan itu apabila sholat syariat kamu, sholat perbuatan kamu, sholat jasmani kamu sudah sempurna, baru boleh sempurna hakikat sholat jasmani kamu yang sudah sempurna. Itu. Kamu hakikatkan sholat kau yang nggak sempurna itu. Ya. Sholat syariat kau yang nggak bagus itu, yang bercelaru itu, yang ngacak-acakan itu, mau dihakikatkan? Ya nggak bisa. Ingat, sempurnanya hakikat yang sempurna, sempurnanya hakikat itu apabila syariatnya sempurna. Ingat itu, ya. Bagus sholat kamu, bagus sholat syariat kamu itu, ya. Baru boleh dihakikat, baru boleh hakikat lah. Lah kalau syariatnya aja nggak sempurna, hakikatnya sempurna nggak? Tidak. Ya ngawur. Sholatnya aja, sholat syariat aja, sholat yang zahir saja udah salah, hakikatnya benar? Hah? Tidak. Apalagi sholat nggak ngerti mau belajar hakikat sholat. Wah ini guru-guru sekarang banyak kan, banyak kan? Sholat aja nggak ngerti kok. Sholat yang biasa itu dia nggak ngerti, nggak ngeh. Orang cetok mau ngajarkan hakikat wah ya berantakan, Rek. Hancur. Itu kan banyak guru sekarang begitu kan? Hah? Banyak kan? Nggak paham. Ujuk-ujuk belajar syariat aja belum selesai. Jadi belajar hakikat itu, kalau syariat kamu itu sudah bagus, sudah baik, nggak bolong-bolong, baru masuk setelah habis hakikat, selesai hakikat, baru makrifat. Oh cantik, bagus dia, sempurna dia. Sempurnanya makrifat kamu itu kalau hakikat kamu itu sudah wujud, sudah nyata. Sempurnanya hakikat kamu kalau sempurna syariat kamu, cantik syariat kamu itu. Perbuatan kamu itu bagus, hakikat sholat kamu itu cantik. Ini didasari dari bab kesuci. Oh iya. Ya nggak ada sholat kalau kamu nggak suci. Cantik nggak? Bagus nggak? Puasa kamu itu nggak benar kalau kamu nggak mau suci. Karena puasa itu mensucikan diri zahir dan diri itu. Jadi dasarnya, azasnya, semua bab keilmuan itu didasari dengan iya. Lah makanya aku heran guru-guru sekarang kok nggak ada belajar bab kesucian. Lah terus yang kau ajarkan ini apa? Lah kau saja nggak suci, ngajarkan sholat. Gurunya nggak suci, ngajarkan sholat, ngajarkan hakikat. Kalau kau tidak suci, di syariat saja kau sudah batal, sudah tidak masuk kau. Yang tidak pernah bersih, apapun perbuatanmu, apapun kaedah kamu, ya, apapun ucapanmu, pikiranmu, azasnya, dasarnya mesti, iya. Itu dasar keilmuan, itu dasarnya kaedah, azas daripada apa saja yang kau perbuat. Apa yang kau lakukan ini? Ada buktinya, ada ayatnya, ada dalilnya. Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Dia Tuhan, diri Tuhan suka kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Kalau suka diambilnya enggak? Diselamatkannya enggak? Buktikan itu. Kau enggak mau suci, mati kau, mampus kau. Hancur kau, dimakan cacing kau. Pasti, aku boleh pastikan kau. Aku juga pastikan kau diselamatkan Tuhan kau. Kalau kau suci ya, sama-sama pasti. Kau kotor, pasti dimakan cacing kau, hancur kau, binasa kau. Sama-sama pasti. Kau pasti hancur kalau kau kotor. Kau pasti diselamatkan diri Tuhan kau. Kalau kau oh iya, sama-sama pasti.
Kenapa kau pasti hancur? Diselamatkan kau tidak pasti. Hah? Hah? Bagaimana? Bagaimana? Kebalikannya kan? Hah? Kalau kau kotor, hancur, binasa kau kan? Sebaliknya, kalau suci, ini ilmu bab kesucian pasti, ya. Kenapa takut? Pasti kok. Kenapa takut bersumpah? Hah? Pasti kan? Kenapa takut? Nggak percaya kau, kafir kau, lebih parah kau kalau kau nggak percaya. Ada kan surat Al-Baqarah ayat 222. Itu makanya guru bab kesucian dia berani bersumpah karena yang kotor itu pasti kebalikannya yang bersih. Lah iya, itu kuncinya. Dia ngomong itu ada buktinya, bisa dibuktikan secara fakta. Imam Lapeo itu berani ngomong. Itu kan kebalikannya. Yang batil itu akan yang hak itu akan ya itu ilmunya, apalagi. Kenapa bisa dipastikan yang kotor itu hancur? Kenapa bisa dipastikan? Oh pasti pula ya. Terus yang suci? Nggak pasti. Ya. Goblok sekali kamu. Masa yang kotor pasti hancur? Yang suci nggak pasti selamat? Sontoloyo kau, ilmu apa kau? Berani. Orang bab kesucian ini berani buat statement. Karena gurunya sudah terbukti. Kau kalau nggak lihat guru kau juga nggak berani. Tapi rugi kau kalau nunggu guru kau nggak ada kan? Sudah terlambat. Iya. Kan bisa dikaji. Ya. Ada akal kan? Ada logika kan? Kenapa nunggu guru mati? Kenapa nunggu guru tiada? Ya rugi. Itulah manusia dalam kerugian. Tapi ada juga ini guru cerita dia, wah nanti bongkar kuburanku katanya, ya kan? Bongkar, jadikan WC juga, tapi makan yang kotor-kotor, ya? Tahu? Itu guru penipu. Tahu guru penipu? Ada kan guru-guru palsu ikut-ikut ngomong begini kan? Banyak. Aku kalau mati, kalau ada besok, kencingi kuburan aku katanya kan? Tapi makannya disitulah guru palsu, statement yang palsu kau. Mudah-mudahan betul kau dikencingin. Jangankan kau mati, ya, jangankan tunggu hidup saja kau sudah tersiksa. Di mana? Di mana dia? Masuk rumah kena diabetes, stroke. Itu saja kau sudah nggak selamat, bro. Nggak usah nunggu mati kau, nggak usah nunggu dalam kubur. Kau pikir ini bisa dibuat main-main, bisa kau ikuti nih. Banyak itu yang palsu-palsu itu buat statement juga dia. Aku kalau mati nanti kencingi kuburan aku katanya kan. Tapi makanannya itu cara makannya cara binatang. Jadi nggak cocok, ya. Kau jangan kau ikut-ikuti omongan begini. Ikut-ikutan itu banyak yang ikutan, tapi yang iya. Kalau muridnya, kau jangan makan begini, ya. Gurunya, kita ini harus mutih 40 hari, mutih untuk dapatkan ilmu kesucian. Selesai 40 hari, banyak itu di Jawa kan? Banyak itu. Untuk dapatkan ilmu harus mutih 40 hari, ngeblong 100 hari. Ya macam-macam lah dibilangnya. Habis itu selesai dapat ilmu. Ilmu apa kau dapat itu? Ada kau sudah dapat ilmu, dikotori lagi. Berarti ilmunya? Iya batal lah, nggak masuk akal. Orang dapat mobil baru aja dijaga terus. Masa dapat ilmu baru dikotori? Orang dapat mobil baru, kau jaga terus nggak? Kau rawat terus nggak? Sayang kan? Lah kau dapat ilmu kau kotori lagi. Palsu enggak? Ya, palsu. Kau mau dapat ilmu terbang dah? Rogo sukmo.
Wah, apa itu rogo sukmo? Ruh keluar dari badan. Wah, ruh keluar dari badan, ruhnya bisa melayang-layang katanya kan? Binatang kau, ilmu setan. Ruh keluar dari badan, ruh keluar dari jasad. Ya? Hah? Coba buktikan dulu. Lawan itu besok kalau kau jumpa yang dengan rogo-rogo semua tuh ya, rogo tai ayam ya, di kandang ayam kau rogo sukmo. Yang punya ilmu rogo sukmo sini, kau rogo sukmo aku nih. Bodoh. Roh keluar masuk ya. Itu karena kebodohan kau. Macam TV aja buka tutup. Keluar masuk. Ada lagi yang bilang, napas keluar masuk, kalau napas kau udah keluar, nggak bisa masuk lagi. Napas turun naik. Itulah kebodohan. Jadi bayi dalam perut itu, bayi dalam perut ada yang keluar nggak napasnya? Ada yang masuk nggak? Itu buktinya, napas tidak keluar, itu bukti. Kalau kau tidak percaya, yang kusampaikan ini, napas ini tidak keluar, tidak masuk, tidak naik, tidak turun. Kau tengok orang dalam perut. Kau ini masih di dalam air. Kau sekarang ini, bukan masih di dalam perut kau. Sekarang ini kau di dalam air. Bisa dibuktikan? Bisa. Udara apa molekulnya? H2? Hidrogen? Ya air. Kau ini di dalam air. Dibuktikan enggak? Apanya yang masuk keluar? Waktu di dalam perut kau di dalam sekarang nih kau di dalam air nih. Napas itu kalau sudah keluar, itu nyawa kau loncat sekalian. Kenapa? Roh itu bungkusnya nyawa. Nyawa itu dibungkus nafas. Kalau napas kau terbuka, nyawa kau loncat keluar. Terbuka ketuban, ya, itu bayi lahir, bocor. Tapi ketika kau tiada lagi bernapas, ya, tiada lagi kau hidup, maka kau hidup selama-lamanya. Itu makanya bisa masuk dalam air. Itulah ilmu alam barzah, ilmu innalillah wa innalillah ilaihi roji'un. Itu yang banyak utuh di dalam kuburan itu ilmunya. Utuh dia. Nah itu kaidahnya itu. Aku tidak suka ilmu begitu. Mau ngapain kau dalam kubur? Mau ngapain dalam tanah? Enak ya di dalam tanah ya. Begitu dibongkar kuburannya 100 tahun mati dibongkar. Wow. Wali. Pantat kau tuh yang kuali itu. Kau wali pantat kuali. Tahu wali pantat kuali? Tahu? Kau mati saja, kau sudah gugur jadi wali. Kenapa? Di Al-Quran, wali Allah, ahlullah, kekasih Allah itu tiada mati saja kau sudah gugur jadi wali. Wali dari mana kau? Mati saja kau sudah gugur. Kau sudah gugur? Hah? Tahu gugur? Sudah bukan wali kau. Kenapa? Wali Allah, ahlullah, kekasih Allah. Wali itu kekasih Allah. Itu tiada mati. Banyak kan cerita kan? Sudah meninggal 50 tahun, 30 tahun, begitu dibongkar kuburannya, masih ada di dalam kuburan. Wah, ini wali nih. Itu bukan wali, itu wali pantat kuali. Tahu wali pantat kuali? Nah, itu wali pantat kuali itu. Mana ada cerita nabi, satu nabi pun yang begitu. Nggak ada. Ini cerita ini tidak main-main. Ini bisa hancur aku kalau salah ini. Tahu hancur? Binasa. Jangan ngarang. Logika wali dalam tanah. Kekasih Allah tidak diselamatkan Allah. Tidak kembali kepada Allah. Jadi wali apa itu yang di dalam tanah itu? Kok enak banget kau ngomong tuh wali? Ngerti aja enggak lu? Kan banyak kan? Wah, ini amalannya bagus ini. Dibongkar kuburan, ya? Utuh kan?
Banyak kan orang, wah ini ilmu yang betul. Kalau kau berilmu ngapain lo di situ? Katanya wali. Dikenal Tuhan enggak? Itu jadi jenglot kau itu, cuma besar bentuknya. Itu mati jadi jenglot, tahu jadi jenglot? Itu justru kau enggak diterima, sangkut kau itu. Tahu sangkut? Namanya juga kenal, dikasihi, ahlullah. Wah. Ada ustadz matinya kena penyakit. Ada guru matinya kena penyakit. Ustadz apa kau? Guru apa? Katanya kenal sama Tuhan kan? Dihantam penyakit. Orang yang dikenal Tuhan doanya bagaimana? Kok mati kena cancer? Kok kekasihnya tega lihat kekasihnya sakit? Itu bukti kau tidak dikenal Tuhan. Kau tidak diredai Tuhan. Kepalsuan yang ada. Zaman sekarang ini orang suka yang palsu. Modus, modal dusta, palsu, pura-pura. Kenapa? Murahan. Iya kan? Kalau yang asli itu mahal, bro. Pakai ini, pakai itu biar dibilang orang bagus, dibilang orang wah ini kayak wali. Oh, kalau pakaian wali ini begini, itu pakaian wali itu. Palsu. Mau ngapain kau pakaian-pakaian begitu? Supaya dibilang orang wali kan? Kalau wali enggak mau pakaian-pakaian begitu. Enggak, karena sudah enggak pakaian begitu juga Oh iya. Oh iya. Wali itu bukan dari pakaian. Enggak. Aku muka kau kayak setan pun enggak apa-apa. Kayak monyet pun kau enggak apa-apa. Yang penting hatimu suci, bersih dan enggak apa-apa. Gondrong-gondrong kayak gini enggak apa-apa. Biar tato kau sepenuh badan pun enggak ada masalah. Kau pikir Tuhan takut sama tato kau? Ini banyak tatonya enggak boleh sembahyang, enggak boleh masuk masjid. Ya kan? Hah? Harus pakai begini, harus pakai begitu. Hah? Aku lebih suka ini gaya urakan begitu lagi. Gaya bajingan. Tapi hati bersih dan pikiran bersih dan rasa bersih dan penglihatan bersih dan gaya kau kayak nabi, kelakuan kau setan. Baju kau macam wali, muka kau macam kuali, hati kau busuk. Gak ada gunanya itu. Ini belajar mengetahui yang hak dan yang iya. Seorang wali, kau kotori dengan bahasamu, jungkir kau langsung. Kau pikir enak mau mencaci wali, langsung KO kau bisa. Apalagi seorang ulama kau hina, jungkir kau langsung. Tapi ulama yang ulama yang bersih dan ulama yang perbuatannya suci dan penglihatannya bersih dan perkataannya bersih dan pikirannya bersih dan itu jangan kau ganggu itu. Ya? Jangan kau utik-utik itu, jangan. Jadi tai ayam kau langsung seketika. Karena dia disuka Allah, karena dia dicintai Allah, dia dirindukan Allah. Iya, itu kalau nangis itu jungkir kau, tahu jungkir? Ya. Ulama wali Allah menetes saja air matanya, rusak kau dibuatnya. Biar tahu kau bagaimana anjing itu ya membela Tuhan, mati pun anjing itu mau. Apalagi Tuhan. Bukan enggak banyak orang mau ganggu-ganggu ulama, tapi ulama yang bagaimana? Bukan ulama palsu. Bukan ulama pura-pura. Itu makanya guru sebenar-benar guru, ulama sebenar-benar ulama, enggak bisa disakiti, enggak bisa. Enggak mau itu. Senjata ulama itu, wah top chair. Laser, tahu laser? Ya? Apa senjata ulama itu?
Doa itu yang paling berbahaya, mengerikan. Kalau balasan manusia nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, selesai kau. Maka itu jadilah diri yang sentiasa mensucikan diri, sampai kesucian diri kau sudah disaksikan oleh diri yang sudah sentiasa itu setan itu, tahu setan? Iblis itu. Masa kau bisa tenang kau di tempat yang kotor? Setan enggak kau itu? Hanya setan yang dia tenang di tempat yang karena dia tempatnya tempat tai. Setan itu tempatnya tempat tai, tempat najis. Roh itu tenang apabila jasad bersih dan nah, otak kau itu bersih, ya, pikiran kau itu bersih, suci. Kalau otak kau itu bersih dan lah iya. Bagaimana mau tenang jiwa kau? Makan kau yang kotor-kotor. Contoh, mobil kau itu kotor, kau di dalamnya bagaimana? Hah? Bisa pingsan enggak kau? Hah? Bagaimana ruh kau itu kalau jasad kau ini kotor? Itu kan bisa kau buktikan kan? Coba kau sholat. Sampai kapanpun, sampai bila masa pun, kau tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, kau tidak pernah dapat apa-apa dari jasad yang kotor. Nah, dari mana jasad yang kotor itu? Lah iya, karena makanan kau itu yang membina, yang membangun jasad kau itu, tahu jasad kau ini, itu dari makanan kau. Nggak percaya kau, nggak usah kau makan, mati kau. Jelas nggak tuh? Badan kau bisa gede gini, bisa besar gini, dari mana? Makan angin? Dipompa kau? Dari Nah, apabila yang kau makan itu yang kotor, jasad kau ini bagaimana? Dicipta, dibentuk, dibangun dari yang kau. Lah itu makanya jiwa kau tuh tidak tenang. Ya. Katanya orang gila itu masih punya roh atau enggak? Oh iya pasti. Oh enggak. Kirain tadi punya nyawa. Orang gila itu nggak ada ruhnya. Berarti sama dengan hewan itu. Lo bukan lagi di bawah lah. Di bawah binatang. Orang gila itu di bawah daripada binatang lagi. Karena bentuknya kan sempurna kan? Iya. Orang gila tidak punya ruh, makanya iya. Sekarang dibalik sama orang-orang awam tuh, sama seorang bodoh. Yang ada ruh itu pasti mati katanya. Iya kan? Kalau kau ada ruh ya, ada ruh kau nggak bakalan mati. Banyak yang bilang ini kaji gila katanya. Malaikat nggak berani ambil ruh, malaikat nggak bisa cabut ruh, malaikat bisa membuka nafas, karena malaikat itu makhluk, ruh bukan makhluk. Makhluk itu, ya, makhluk itu pencapaiannya untuk makhluk juga. Ruh bukan makhluk. Ruh tidak nyata. Tidak ada rupanya. Malaikat ada bentuknya, ada rupanya. Ruh nggak ada. Ya Sayyidi Ya Rasulullah